Hari ini saya akan memberikan topik Dhamma Talk saya dari apa yang kita lakukan di dalam meditasi vipassana ini. Kita ambil terutama dari sumber Satipatthana Sutta di Majjhima Nikaya atau Mahasatipatthana Sutta di Digha Nikaya. Dari sutta tersebut diberikan sebenarnya secara total ada 21 objek meditasi. 21 bagian atau 21 objek meditasi yang dibagi dalam empat divisi yang disebut Kayanupassana, perenungan pada tubuh atau perenungan tubuh. Wedananupassana adalah perenungan perasaan, kemudian Cittanupassana adalah perenungan batin atau kesadaran, dan Dhammanupassana adalah perenungan pada objek Dhamma. Jadi objek-objek yang selain tubuh ini adalah rupa atau materi, wedana adalah perasaan, citta adalah kesadaran atau batin di situ. Selain dari tiga itu masuk dalam objek yang disebut Dhamma. Kadang-kadang di dalam literatur diterjemahkan sebagai objek mental. Tentunya mereka berusaha untuk memberikan arti yang supaya mudah dipahami tentunya oleh pembaca gitu. Namun demikian penerjemahan Dhamma sebagai objek mental ini tidak tepat. Tidak bisa tepat gitu. Karena apa? Objek Dhamma yang dimaksud di situ adalah yang barusan saya katakan adalah selain dari rupa, wedana dan citta masuk di situ yang tidak tercakup di situ. Jadi ada objek-objek yang bentuknya rupa materi yang tidak tercakup di Kayanupassana masuk di dalam Dhammanupassana juga. Itulah maka Dhammanupassana, kita kata Dhamma itu kita tidak bisa menerjemahkan secara pas di dalam bahasa kita sehari-hari sekarang ini. Itulah maka saya lebih cenderung menggunakan Dhamma saja, tidak usah diterjemahkan gitu. Nah, memang kata Dhamma ini memiliki arti yang bisa bermacam-macam sekali. Jadi beberapa kata dalam bahasa Pali, dia bisa memiliki arti yang berbeda. Ada beberapa macam arti demikian. Nah, kata Dhamma ini sangat lebar gitu. Artinya sangat lebar. Sesuatu yang baik juga kita mengatakan Dhamma, sesuatu yang jahat juga bisa kita katakan sebagai Dhamma. Gitu. Jadi mencakup hal-hal yang cukup bervariasi gitu kata Dhamma ini. Nah, namun Dhammanupassana di Mahasatipatthana Sutta ini adalah objek Dhamma tadi, objek-objek yang selain disebutkan dalam Kayanupassana, Wedananupassana atau Cittanupassana itu dimasukkan di dalam Dhammanupassana. Nah, di dalam Kayanupassana dari 21 objek secara total, maka di Kayanupassana perenungan tubuh, perenungan pada tubuh ini ada 14 objek. Jadi ada 6 subbagian sebetulnya, tapi total sebetulnya dituliskan ada 14 objek. Yang pertama adalah objek yang disebut Anapanasati. Ini Anapanapaba adalah bagian atau bab berkenaan dengan objek keluar masuknya nafas. Kemudian yang kedua adalah objek yang disebut Iriyapada. Iriyapada adalah sikap tubuh kita, postur tubuh kita, duduk, berdiri, berjalan, berbaring, dan sikap-sikap yang lain dikatakan demikian. Tidak secara eksplisit disebutkan, tapi apa yang kita ketahui dari suatu sikap tertentu, itu masuk dalam Iriyapada Paba. Kemudian, yang ketiga disebut Sampajana Paba. Bab tentang Sampajana. Sampajana adalah pemahaman jernih, kita mengatakan demikian. Jadi Sampajana, mungkin kalian suka mendengar Sampajanya. Ini sama artinya sebetulnya, hanya dia bentuk katanya berbeda, yang satu adjektif, yang satu noun, gitu. Hanya berbeda begitu saja. Tapi memiliki arti sebetulnya sama. Tapi di situ dikatakan Sampajana Paba.
Ya, jadi sampajana paba adalah berkenaan dengan aktivitas lah sebetulnya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang mencakup sebetulnya berbagai macam. Termasuk sebetulnya berjalan dan lain sebagainya juga termasuk di situ juga. Jadi diulang lagi di situ. Nah, kemudian ada patikula manasikara adalah perhatian pada patikula. Patikula adalah hal-hal, sifat-sifat yang menjijikkan. Yang dimasukkan di situ adalah perenungan terhadap 32 bagian tubuh kita yang menjijikkan. Ya, kemudian ada datuk manasikara adalah perhatian pada 4 unsur, yaitu unsur tanah, air, api, dan udara. Dan satu lagi disebut nawa siwatika. Siwatika adalah makam atau kuburan. Nawa adalah 9. Jadi nawa siwatika adalah 9 bentuk perenungan pada makam. Yang sebetulnya itu adalah perenungan pada objek mayat sebetulnya. Ya, jadi ada 9 macam. Kalau kalian mempelajari di samatha, 40 subjek atau objek meditasi di samatha ada 40, di situ ada 10 jenis objek asubha. Di situ disebutkan 10. Tapi di Mahasatipadana disebutkan ada 9. Sebetulnya mirip sekali. Hanya cara penyampaiannya yang berbeda saja. Sehingga total di Kayanupasana ini ada 14. Ya, ada 14 objek, kita mengatakan demikian. Kemudian Wedananupasana ini dihitung hanya 1. Meskipun secara rinci di situ disebutkan ada 9 jenis perasaan atau wedana. Kemudian Citanupasana juga kita hitung hanya 1. Meskipun di dalam teks disebutkan sebetulnya secara terperinci ada 16 jenis. Kemudian Dhammanupasana, ya, ini mencakup banyak hal, tetapi ya terlalu sulit untuk kalau tidak dikelompokkan, maka dikelompokkan menjadi ada 5 bagian saja. Tentang niwarana, niwarana adalah rintangan batin. Ya, rintangan batin di dalam meditasi vipassana adalah objek. Kalian mengantuk dan lain sebagainya itu adalah objek bagi vipassana. Tapi betul-betul suatu rintangan di dalam kalian melakukan samatha bhavana, ketenangan batin. Itulah maka kemarin juga saya katakan, ketika kalian ada pikiran melamun, ada gelisah, ada rasa mengantuk dan lain sebagainya, itu kalian harus amati karena itu adalah objek di dalam bervipassana. Ya, jadi seorang vipassana yogi, bagaimana dia menghadapi rasa mengantuk itu berbeda dengan samatha yogi bagaimana mengatasi rasa mengantuk. Samatha yogi ketika dia merasa mengantuk ya sekedar hanya menghilangkan saja, berusaha menghilangkan dengan berbagai cara gitu. Tetapi bagi vipassana yogi ketika muncul rasa ngantuk adalah fenomena batin, maka dia harus amati. Bukan sekedar dibuang, tetapi harus diamati. Bagaimana mengatasi rasa mengantuk itu dengan pengamatan. Ketika kalian bisa mengamati demikian, mengatasi rasa mengantuk dengan pengamatan, kalian akan mendapatkan pemahaman. Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang sifat buruk dari mengantuk itu, dinamida itu. Nah, itu adalah suatu insight begitu. Kalau kalian duduk pagi-pagi, jam 4 pagi, duduk di sini, udah dikerudungin semua, hanya kalian duduk untuk tidur begitu. Ya, jadi niwarana. Niwarana adalah penghalang rintangan batin. Ya, yang disebut karena kesenangan indria kita, kesenangan sensual kita ini. Karena kegelisahan, karena ketidaksukaan, ya, karena kekhawatiran, karena keraguan-raguan, termasuk rasa mengantuk tadi itu adalah kemalasan. Itu ada niwarana. Itu harus kalian amati. Kemudian berkenaan dengan apa? Dengan upadana khanda. Yaitu gugus kehidupan. Khanda adalah gugus kehidupan. Di situ ada kata upadana. Yang tunduk pada kemelekatan, tunduk pada cengkeraman. Gugus kemelekatan, gugus kehidupan ada berapa? Kanda ada 5, ada rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda.
gugus materi, gugus perasaan, gugus pencerapan, gugus bentukan mental, gugus kesadaran yang tunduk pada kemelekatan. Jadi pengamatan terhadap itu. Kemudian ada ayatana. Ayatana ada 12. Sebetulnya penjabaran dari 5 gugus kehidupan itu dijabarkan menjadi 12 begitu. Kemudian ada bojangga, 7 bojangga. Ya. Jadi niwarana, kemudian upadana kanda, ayatana, bojangga, dan satu lagi adalah saca. Saca adalah kebenaran, 4 kebenaran mulia. Nah, ini sangat luas sekali. Kita tidak membahas sekian banyak, tidak akan cukup gitu. Kalau kalian mau mendengar itu semua, kita lakukan meditasi ini paling tidak 3 bulan. Saya ajar secara rutin. Nah, maka dari sekian banyak, ya saya hanya akan membahas tentang tadi, sampajana paba tadi. Hanya satu bagian di situ. Karena ini sangat berkaitan dengan kita. Maka tadi saya katakan, saya tanya berapa jam bermeditasi, kalian jawab 14 jam itu hanya duduk dan berjalan. Maka sampajana paba ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang lain, terutama itu aktivitas sehari-hari ini. Kalian tidak bisa menyepelekan meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sangat jelas sekali di sampajana paba di sini. Nah, namun demikian, ya, saya ulangi lagi bahwa bagaimana kita menjalankan meditasi ini, di dalam Mahasatipadana Sutta dikatakan bahwa atapi sampajano satima. Atapi adalah usaha keras, gitu, usaha yang membakar. Atapa adalah membakar. Maka usaha yang kalian lakukan itu harus merupakan usaha yang membakar. Seolah-olah kalau kalian tiba-tiba kepala kalian terbakar, kalian akan berusaha mati-matian untuk memadamkan api yang ada di kepala kalian itu. Usaha yang kalian berikan itu pasti luar biasa gitu. Tidak bisa santai, itu kepalanya terbakar santai gitu. Tidak bisa. Nah, usaha yang diberikan di dalam melakukan meditasi, bagaimana mengembangkan Satipadana Vipassana ini adalah suatu usaha yang betul-betul membakar. Jadi, atapi sampajano. Sampajano adalah pemahaman jernih. Pemahaman jernih ini tidak lain adalah apa? Pemahaman adalah kebijaksanaan. Namun tidak bisa kita hanya memiliki wirya atau sama wayama itu kemudian mendapatkan pemahaman demikian, tidak bisa. Maka dari kata-kata dalam teks di situ atapi sampajano satima ini dalam urutan yang memang tidak berurutan demikian. Harusnya ya atapi kemudian sati, sebelum sampajana di situ harus ada samadhi. Tapi tidak dituliskan di situ samadhi atau konsentrasi tidak dituliskan. Jadi 3 faktor yang disebutkan di situ hanya atapi sampajano satima. Secara berurutan ya sati, atapi, sati, sampajana. Harus disisipkan di antara sati dan sampajana adalah samadhi. Jadi harus ada suatu usaha yang keras. Kemudian karena ada usaha keras maka akan muncul perhatian penuh sati. Dan usaha keras ini adalah harus diarahkan agar sati kita ini dapat memberikan pengamatan pada objek meditasi. Jadi bukan sekedar saya punya semangat gitu. Ya untuk apa? Semangat itu harus diarahkan. Di dalam bermeditasi ini semangat itu harus diarahkan agar satinya ini dapat memberikan pengamatan pada objek. Nah, ketika sati kalian berkembang, ya, jadi wirya atau atapi ini muncul dan diarahkan agar sati ini dapat memberikan pengamatan secara tepat pada objek, maka akan muncul sebetulnya konsentrasi atau samadhi. Sebelum mencapai sampajana pemahaman, maka akan muncul terlebih dahulu adalah konsentrasi.
Konsentrasi merupakan faktor yang penting sekali. Ya, semuanya penting. Tetapi karena di situ tidak disebutkan, maka saya harus jelaskan bahwa samadhi merupakan satu faktor yang penting. Tanpa adanya samadhi, tanpa adanya sama-samadhi, tanpa adanya konsentrasi yang benar, maka tidak akan muncul sampajana, itu tidak akan muncul. Pemahaman jernih itu tidak akan muncul. Kebijaksanaan itu tidak akan muncul. Ya, jadi maka faktor ini, atapi adalah sama wayama, sati adalah sama sati, samadhi adalah sama samadhi. Ada 3 faktor dari jalan mulia berfaktor atau berunsur 8. 3 di situ. Ini akan bekerja aktif. Ada 2 lagi yang harus bekerja aktif di situ apa? Sama didik adalah pandangan benar dan sama sangkapa adalah pikiran benar. Sama didik sebetulnya adalah sampajana tadi. Ya, sama sangkapa yang sering diartikan sebagai pikiran benar di dalam bermeditasi adalah merupakan faktor mental witaka atau penempatan pikiran. Maka 5 faktor dari jalan mulia yang berfaktor 8 ini, dia merupakan faktor-faktor yang aktif yang disebut sebagai karaka magangga. Faktor jalan pekerja lah. Ya, jadi faktor jalan pekerja itu ada 5. Nah, bagaimana dengan sila? Di situ masih ada sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. 5 faktor ini merupakan faktor-faktor yang bersifat pasif selama kita melakukan meditasi. Nah, kenapa saya sebutkan sebagai faktor pasif? Karena sila, ya, moralitas ini, dia akan bekerja hanya ketika kalian berhadapan dengan sesuatu yang akan dilanggar tapi kalian menghindarinya. Ketika itu tidak terjadi, maka tidak terjadi penghindaran. Maka dia bersifat pasif. Ketika kalian duduk bermeditasi hanya mengembangkan pengamatan terhadap kembung, misalnya perut, terhadap rasa sakit, misalnya terhadap pikiran-pikiran yang mengembara dan lain sebagainya, maka di situ tidak bekerja yang disebut sila atau moralitas, tidak bekerja di situ. Nah, maka ini, terutama ini, ya, sama wayama, sama sati, sama samadhi, ini harus bekerja dengan aktif. Kalian harus ingat bahwa faktor ini harus bekerja dengan aktif. Kalau sama wayama tidak bekerja dengan aktif, kalau kalian hanya menyenangkan tubuh kalian ini, ya, bosen gitu, lihat-lihat, pandang sana, lihat sana, lihat sini. Kalian tidak akan mendapatkan sama sati, apalagi sama samadhi. Maka terutama di dalam meditasi jalan, ya, ketika kalian meditasi jalan, pandangan mata kalian tuh harus ke lantai. Sekitar berapa ya? 1–1,5 meter di lantai. Tidak melihat kiri, tidak melihat kanan. Harus dijaga indria sangwara kalian tuh harus dijaga sepanjang kalian melakukan meditasi. Dari pagi, kalian sadar jalan dari Kuti ke sini. Dari sini misalnya ke Dhamma Hall dan lain sebagainya. Pandangan mata kalian tuh kendalikan itu, tidak berkeliaran, terus dalam tatapan ke bawah. Tidak ada yang perlu dilihat di kanan dan kiri, tidak ada. Ya, fokuskan, konsentrasikan pada latihan kalian ini. Ya, jadi kalian bermeditasi jalan, pandangan mata itu bukan kepalanya menunduk sekali ya, kalian pasti pegal gitu kalau kalian kepalanya terlalu menunduk gitu. Pandangan matanya yang diarahkan ke bawah. 1–1,5 meter di situ. Ya, maka ada atapi, ya, yang merupakan semangat atau sama wayama. Ada sati. Di situ di dalam teks dikatakan satima. Satima adalah, ya, orang adalah yogi yang memiliki perhatian penuh, adalah satima. Kemudian ada samadhi, harus ada samadhi adalah konsentrasi. Kalian mengembangkan tingkat konsentrasi. Kemarin saya katakan kalian harus mengembangkan tingkat konsentrasi
yang disebut kanika samadhi. Sebagai sudah wipasana yanika seperti kalian mengembangkan tingkat konsentrasinya dengan cara apa? Langsung masuk ke dalam wipasana. Dan objek kalian, terutama saya tekankan dari kemarin adalah, terutama kalian perhatikan terlebih dahulu 4 materi unsur pokok tadi. Unsur tanah, air, api, dan udara tadi. Sehingga konsentrasi kalian akan berkembang memiliki kemampuan, kekuatan penembusan yang setara dengan upacara samadhi atau konsentrasi akses. Karena secara eksplisit di dalam teks sebetulnya yang disebut sebagai cita wisudi, kemurnian dari pikiran itu adalah upacara samadhi dan apana samadhi. Upacara samadhi adalah konsentrasi akses, apana samadhi adalah konsentrasi absorpsi atau jhana. Kenapa tidak disebutkan kanika samadhi? Nah, kita harus melihat dari mana? Dari sisi objeknya. Dalam samatha, itu hanya disebut sebagai upacara samadhi atau konsentrasi akses. Tapi penyebutan itu dijelaskan dalam kitab ulasan, ada kata bahwa penyebutan itu dalam beberapa objek meditasi, penyebutan itu adalah penyebutan yang tidak tepat. Seperti misalnya, kalian mengembangkan sekarang 4 materi unsur pokok sebagai objek meditasi kalian ini, sebagai pendahulu kalian dalam melakukan wipasana ini. Nah, 4 materi unsur pokok ini juga digunakan di dalam bagi samatha yanika yogi. Bagi mereka yang mengembangkan meditasi, samatha juga bisa menggunakan 4 materi unsur pokok ini. Jadi 4 ini adalah salah satu 4 objek dari 40 objek samatha. Jadi itu juga digunakan. Nah, tetapi mereka yang mengembangkan 4 materi unsur pokok, ya, jadi mereka yang mengembangkan samatha, meditasi ketenangan batin dengan menggunakan objek 4 materi unsur pokok ini, bagaimanapun dia mengembangkannya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam apana samadhi atau jhana concentration. Tidak akan bisa. Satu ya, karena sifat dari objeknya. 4 materi unsur pokok adalah paramata dhamma, realitas mutlak. Yang membutuhkan witaka dan wicara itu kerja dengan kuat, terutama witaka itu harus bekerja dengan kuat. Faktor mental witaka, penempatan awal pikiran itu dia harus bekerja, harus menempatkan terus-menerus. Sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam jhana. Tetapi konsentrasi yang dikembangkan itu akan mencapai yang disebut upacara samadhi. Di dalam samatha mereka mengatakan demikian. Tetapi yang disebut konsentrasi akses atau upacara samadhi di situ tidak bisa masuk ke dalam jhana. Akan berbeda dengan misalnya kalian bermeditasi misalnya dengan objek kasina. Ya, misalnya kasina ada kasina tanah gitu. Kalian membuat suatu alat gitu dari tanah, betul-betul tanah, kalian melihat dengan mata terbuka, kemudian kalian lihat. Ya, kalian kemudian berikan pencatatan mental, ya, tanah atau kasih atau padawi demikian. Ketika kalian mengembangkan demikian, kalian bisa akhirnya dengan mata tertutup kalian melihat kasina tadi. Akhirnya kalian bisa masuk ke dalam upacara samadhi dan bisa masuk ke dalam jhana samadhi atau apana samadhi tadi. Jadi dengan padawi kasina kalian bisa masuk hingga mencapai konsentrasi absorpsi. Maka untuk mencapai konsentrasi absorpsi harus melewati apa? Upacara samadhi atau konsentrasi akses terlebih dahulu. Jadi masuk dalam konsentrasi akses baru bisa masuk dalam konsentrasi absorpsi. Maka konsentrasi akses atau upacara samadhi dengan objek kasina itu merupakan penyebutan yang tepat karena pasti setelah akses ya masuk ke dalam jhana. Tetapi kalau kita melakukan pengembangan 4 unsur pokok, kita hanya berhenti di situ. Kita tidak bisa masuk ke dalam jhana. Maka penyebutan upacara samadhi itu dijelaskan dalam kitab ulasan bahwa itu bukan penyebutan yang tepat. Yang jelas apabila kita melakukan meditasi dengan
4 unsur pokok, maka kita harus selalu menempatkan pikiran kita ini untuk memahami 4 materi unsur pokok. Nah, itu sebetulnya adalah kanika samadhi. Jadi penyebutan yang tepat adalah kanika samadhi, bukan upacara samadhi. Ketika kita mengembangkan dengan 4 objek ini, kemudian kita mencapai suatu tingkat konsentrasi yang bisa menembus, memahami ya sifat hakiki dari 4 materi unsur pokok di situ, maka itu yang disebut kanika samadhi yang mencapai cita wisudi. Kemurnian pikiran. Jadi harus dibedakan demikian. Ya, maka bagi sudah wipasana yanika semacam kita ini, maka kita mengatakan kanika samadhi ini bukan hal yang salah gitu. Ini merupakan sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab ulasan. Bahwa sebetulnya kanika samadhi itu ya adalah upacara samadhi di situ. Atau memiliki kemampuan, kekuatan yang sama dengan upacara samadhi. Bukan sekedar, oh kanika samadhi adalah konsentrasi sesaat, berarti saya mengembangkan sesaat, selesai dong. Bukan demikian. Tapi kanika samadhi yang betul memiliki kemampuan, kekuatan penembusan. Kekuatan untuk memahami objek di situ. Nah itulah maka kita mengatakan, bagi sudah wipasana yanika, ya kanika samadhi merupakan cita wisudi. Karena kanika samadhi itu memiliki kemampuan, kekuatan yang setara dengan upacara samadhi dalam atau bagi samata yogi begitu. Ya ini kalian harus pahami juga. Nah maka ketika kalian sudah mencapai konsentrasi yang benar ini, sama samadhi ini, tercapai cita wisudi ini, maka kalian akan masuk dalam penembusan, maka di situ ada sampajana. Pemahaman jernih. Pemahaman jernih terhadap apa? Terhadap objek. Saya masuk ke dalam sampajana di sini yang akan saya uraikan di sini. Nah, maka sampajana. Ya, sampajana adalah pemahaman jernih. Kita artikan sebagai pemahaman jernih. Pemahaman jernih yang bagaimana sih? Yang dimaksudkan dengan sampajana atau pemahaman jernih ini yang bagaimana? Maka di dalam Mahawaga Tika, kitab tafsiran ya, dari Mahawaga, dari Digha Nikaya, samanya Palasuta Tika sebetulnya. Maka di situ dijelaskan bahwa apa yang disebut sampajana, sampajano ini adalah apa? Sama samantato samanca pajananto sampajano. Sama ya, samantato samanca pajananto sampajano. Sampajano, pemahaman jernih adalah pajananto. Pajananto adalah pemahaman. Adalah pemahaman yang bagaimana? Yang pertama adalah faktanya adalah sama. Sama adalah dengan benar. Pemahaman yang benar. Ya, maka sama pajananto. Pemahaman yang benar. Yang kedua adalah samantato pajananto. Pemahaman yang samantato, yang menyeluruh. Bukan hanya satu sisi saja, tapi pemahamannya adalah pemahaman yang menyeluruh terhadap objek itu. Kemudian samanca pajananto, ya samang pajananto, pemahaman yang seimbang. Jadi ada 3 faktor, sama, samantato, dan samanca. Jadi sampajano, pemahaman jernih ini yang pemahaman yang bagaimana? Adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang menyeluruh dan pemahaman yang seimbang. Nah, pemahaman yang benar bagaimana? Masih abstrak nih pemahaman yang benar nih yang bagaimana sih? Kalian melakukan meditasi vipassana, objeknya apa? Objek dari vipassana adalah nama dan rupa, batin dan materi. Maka yang disebut batin dan materi itu ya salah satunya 4 unsur pokok itu. Kemudian kemarin saya sebutkan apa? Materi sensitivitas mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Kemudian ada objek visual, ada suara, ada bau, ada rasa, ada sentuhan, ada landasan hati, ada nutrisi, ada sifat kelamin jantan dan betina.
Itu semua adalah materi, rupa. Nah, tapi satu lagi apa? Batin. Kemarin saya jelaskan, batin itu apa? Batin itu terdiri dari cita dan cetasika, kesadaran dan faktor mental. Cetasika itu faktor mental. Cita itu kesadaran, cetasika itu faktor mental. Cita secara ringkas ada berapa? Ada 89 jenis. Secara detail 121. Meskipun dijabarkan sekian banyak, tetapi cita ini memiliki karakteristik yang sama. Karakteristiknya apa ya? Mengenali adanya objek. Aramanang wijanana lakana citang. Cita memiliki karakteristik adalah mengenali objek. Jadi sebetulnya cita itu hanya satu. Cetasika ada 52. Wedana ada perasaan. Itu adalah faktor mental. Sati adalah faktor mental, Witaka adalah faktor mental, Sada adalah faktor mental, Ekagata adalah faktor mental, Pasa adalah faktor mental, Sanya adalah faktor mental, Dosa, Loba, Moha, semuanya adalah faktor mental. Jadi sampajana pemahaman jernih itu apa? Satu faktor adalah pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu kalian harus bisa membedakan yang disebut nama dan rupa ini secara jelas. Bahwa nama dan rupa ini terpisah satu dengan yang lainnya. Dan nama ini ada cita, ada cetasika. Ini kalian juga harus bisa membedakan secara jelas satu persatu demikian. Kalian memahami secara benar di situ. Kalau kalian bisa memahami demikian, bisa membedakan satu persatu demikian, maka itu disebut sampajana. Pemahaman yang jernih. Jadi kalian betul-betul mengenali, menembus cita ini seperti apa. Ini cetasika, ini rupa yang mana dari 28 jenis rupa atau 18 jenis rupa sebagai objek meditasi vipassana ini, kalian bisa mengenali satu persatu di situ. Ini adalah pemahaman yang benar itu. Sama Pajananto ini adalah demikian. Kemudian apa? Samantato, Pajananto, memahami secara menyeluruh. Kalian memahami secara benar, kalian bisa membedakan cita, cetasika sekian banyak, rupa sekian banyak. Tapi kalian harus memahami secara menyeluruh, kalian harus bisa memahami dengan mengenali yang disebut lakana, rasa, pacupadana, dan padatana. Lakana adalah karakteristik, ya. Rasa adalah fungsi, ya. Pacupadana adalah perwujudan atau manifestasi dan padatana adalah penyebab dekatnya. Jadi kalian melihat misalnya cita, kesadaran, kalian mengenali dia dari apa? Dari aspek karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab dekatnya. Ini adalah pemahaman vipassana demikian. Tadi mengatakan wedana begitu kan? Wedana adalah cetasika, maka kalian harus bisa memahami secara menyeluruh dalam aspek karakteristik dari wedana, fungsi dari wedana, manifestasi atau perwujudan dari wedana, dan penyebab dekat munculnya wedana itu. Sati, perhatian penuh. Maka memahami secara menyeluruh artinya kalian harus memahami sati itu dari aspek karakteristiknya. Karakteristik dari perhatian penuh itu apa? Fungsinya apa, perwujudan atau manifestasinya apa, dan penyebab dekatnya apa. Itu adalah pemahaman yang jernih, itu harus demikian. Maka kalian akan bisa membedakan nama dan rupa. Itu pemahaman yang benar. Kalian memahami secara menyeluruh, kalian bisa membedakan cita dari 4 aspek ini. Aspek karakteristik, fungsi, manifestasi, sebab dekat. Ya. Cetasika 52 satu persatu kalian harus bisa mengenali dari segi karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab dekat. Rupa sebagai objek meditasi vipassana ada 18, kalian harus bisa mengenali dari segi karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab dekat. Maka untuk bisa mengenali demikian, yang disebut pemahaman jernih ini tidak bisa kalian melakukan dengan cara yang
enteng-enteng saja itu tidak bisa. Kalian harus mengerahkan usaha yang keras, usaha yang membakar tadi. Arahkan sati itu pada objek, sehingga sati perhatian penuh ini akan bekerja, memberikan pengamatan secara tepat, cermat, seksama di situ. Ketika sati ini bekerja tajam demikian, maka konsentrasi itu akan muncul, memiliki kekuatan, kekokohan untuk menembus, memahami masing-masing dari paramata dhamma realitas mutlak ini dari aspek karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab dekatnya. Ya, jadi itu adalah yang disebut samantato, menyeluruh, pemahaman secara menyeluruh itu demikian. Satu lagi adalah samanca pajananto, memahaminya bagaimana? Memahaminya secara seimbang. Harus memahami secara seimbang. Dalam pemahaman pertama adalah ketika kalian memberikan pengamatan terhadap objek meditasi, tidak menyebabkan timbulnya keserakahan dan ketidaksukaan. Maka terutama misalnya secara mudah kalian melihat sesuatu, makan misalnya, disajikan kan makanan gitu, kalian, wah ini cocok ini, makanan ini, sayurnya cocok ini. Kalau kalian tidak melakukan pengamatan dalam meditasi ketika makan, yang timbul ada keserakahan itu. Oh makanannya nggak cocok, nggak suka. Yang timbul adalah kebencian. Maka kalau kalian menempatkan pengamatan meditasi vipassana ini ketika kalian makan, maka akan menjadi seimbang. Artinya kalian tidak terjebak, tidak tercengkeram oleh keserakahan dan kebencian di situ. Ini adalah seimbang. Arti yang kedua dari seimbang ini apa? Kalau kalian mengembangkan vipassana ini, mengembangkan meditasi ini, maka ada 5 daya pengendalian yang harus bekerja, yang disebut indriya, 5 indriya. 5 indriya ini bukan mata, telinga, hidung, ini bukan. 5 indriya ini adalah sada. Ya, sadindriya adalah daya pengendalian keyakinan. Kemudian wiryendriya adalah daya pengendalian wirya atau usaha. Kemudian satindriya adalah daya pengendalian perhatian penuh. Samadindriya adalah daya pengendalian konsentrasi. Dan panyindriya adalah daya pengendalian kebijaksanaan. Maka 5 daya pengendalian ini harus dalam kondisi seimbang. Bagaimana seimbang? Sada keyakinan harus seimbang dengan panya kebijaksanaan. Wirya harus seimbang dengan konsentrasi atau samadhi. Sati tidak diseimbangkan karena sati ini selalu dibutuhkan di setiap saat. Sati ini selalu dibutuhkan di setiap saat, maka tidak diseimbangkan, tetapi dia harus diusahakan menjadi setajam-tajamnya, sekuat-kuatnya. Tetapi kalau kalian mengembangkan konsentrasi, tidak bisa kalian mengembangkan hanya konsentrasi kuat sekali. Kalau kalian konsentrasi kalian sangat kuat, kalian akan menjadi tenang. Ketika tenang, karena tidak seimbang dengan wirya usaha, maka kalian akan terjatuh tidur loh. Dinamida akan muncul. Kalian memiliki usaha yang kuat, membara, membakar demikian, tanpa diseimbangkan dengan samadhi konsentrasi, maka kalian akan menjadi gelisah. Nah, maka 5 daya pengendalian ini dikatakan dia harus seimbang. Jadi ini baru pemahaman tentang sampajana. Itu arti dari sampajana itu harus apa? Harus memiliki 3 faktor, yaitu samantato, samanca pajananto. Pemahaman jernih ya adalah pemahaman yang benar, yang menyeluruh, yang seimbang. Waktunya habis. Ya, ini baru bagian pendahuluan sedikit, ini sudah sekian lama. Penjelasan saya ini ada penjelasan praktikal. Penjelasan dalam praktis, dalam aspek praktis bagaimana kalian harus menjalankan vipassana ini. Bukan teori lagi. Nah, hari ini saya cukupkan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ya bisa membuat kalian mendapatkan pemahaman
ya, bagaimana berpraktek, ya, bagaimana mengembangkan usaha kalian ini, sehingga dalam hari-hari berikutnya semoga kalian bisa mendapatkan kemajuan dalam bermeditasi, mencapai pengetahuan-pengetahuan pandangan terang hingga penembusan magga, pala, dan nibbana.